Monggo Ustaz, saya Baik, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pesantren online dan pembelajaran tabi'in lahum bi ihsan dan din. Bismillahirrahmanirrahim. Jamil awliya asyhadu as-salihin wal ulama al-amilin. بسم الله روحي الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Baik, masih di bab tentang sifatus shalah, tentang bentuk atau tata cara sholat di hadis ke-269. Wa an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbarah, tatkala takbir, takbiratul ihram, ja'ala yadaihi hadwa mankibaihi, menjadikan atau menaruh kedua tangannya hadwa mankibaihi, sejurus dengan pundaknya. Jadi begini, hadwa mankibaihi, sejurus pundaknya. Di riwayat yang lain hadwa udhunaihi, nanti ada kayaknya riwayat ini, sejurus dengan kupingnya. Dan ini sama-sama ada riwayatnya ya. Ada yang begini, sejurus dengan pundak. Ada yang hadwa udhunaihi, sejurus dengan telinga. Dengan ibu jari itu lurus di akhir dari kuping, dari telinga. Itu teknik takbirnya Nabi, mengangkat tangannya Nabi. Seandainya tidak mengangkat bagaimana? Ya tetap sah sholatnya. Mengangkat itu sunnah. Berarti meninggalkan sunnah itu makruh. Tetap sah ya. Karena tidak masuk ke dalam rukun. Wa idza raka'ah, dan tatkala Nabi ruku, amkana yadaihi min rukbataihi. Nabi memantapkan kedua tangan beliau min rukbataihi, ke lututnya atau pada lututnya, pada kedua lututnya. Jadi mantap gitu ya. Mantap. Jadi Nabi itu rukuknya mantap. Kedua tangan itu bersentuhan secara mantap dengan kedua lututnya. Tsumma hasara dhahrahu. Kemudian beliau meluruskan punggungnya. Jadi kata kala rukuk itu harus lurus punggungnya. Kakinya lurus berarti tangannya juga menyentuh ke lutut secara tegas. Dan punggung itu lurus. Begitu juga dengan kepala. Kepala sejurus atau lurus dengan punggung. Jangan punggungnya lurus, kepalanya malah nengok ke atas kayak pistol tempo dulu itu. Nah, itu tidak. Enggak makruh seperti itu. Fa'idha rafa'a ra'sahu, tatkala Nabi mengangkat kepalanya, istawa. Istawa benar-benar tegak gitu ya. Hatta ya'uda kullu faqarin makanah. Sampai semua tulang belulang itu kembali ke tempat asalnya. Jadi berdirinya berdiri tegas juga.
bukan berdiri tipe orang yang keburu, gitu ya. Bukan. Jadi i'tidal, bangun dari sujud, bangun dari ruku itu sampai semua tulang belulangnya itu kembali ke tempatnya. Berarti berdirinya beneran, bukan berdiri yang keburu-buru, bukan berdiri yang keburu. Artinya ini masuk tumak ninah namanya, tumak ninatus shalah. Yang dimaksud tumak ninah itu ya tenang, nggak keburu-buru dan sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Kalau keburu bagaimana? Kalau tidak ada tumak ninahnya, ya tidak sah gitu. Harus tumak ninah. Tumak ninah itu seperkiraan durasinya membaca subhanallah. Jadi nggak usah keburu-buru. Toh itu juga hanya sekedar bacaan subhanallah. Faida sajadah. Sekarang faida sajadah maka tatkala Nabi sujud. Wada'a yadaihi. Beliau meletakkan kedua tangannya ghairu muftarishin wala qabidihima. Ghairu muftarishin tidak dengan melepas tangan terlalu lebar ya. Wala qabidihima juga tidak bersujud dengan menggempal seperti ini. Tapi gini, ya biasa saja. Sujud tangannya seperti itu. Muftarishin wala qabidihima. Hanya bedanya nanti kalau laki-laki agak renggang apa sikunya gitu ya agak renggang, sementara perempuan itu agak ke dalam. Itu teknik sujud yang benar. Adapun turunnya ke sujud ini ada dua gaya gitu ya. Gaya versi riwayat Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik. Dalam riwayat Syafi'iyah, riwayat Syafi'i itu lutut duluan. Jadi menuju sujud itu lutut duluan yang ditaruh. Dari i'tidal menuju sujud itu lutut baru tangan. Lutut baru tangan. Sementara di dalam mazhab Maliki tangan duluan. Tangan baru lutut. Seperti itu. Yang jelas yang dilarang di dalam sholat itu walaupun makruh ini ya, bukan larangan yang haram. Itu duduk antara dua sujud, ya duduk seperti anjing. Duduk seperti anjing itu apa? Dia duduk dengan apa? Pahanya itu ditekuk gitu ya, dua-duanya dan kaki agak berdiri. Itu yang makruh. Tapi bukan ketika sujud, tapi ketika tadi sujud julus bainas sajidatain, duduk di antara dua sujud. Kemudian jangan lupa juga bahwa dalam sujud itu harus ada 7 anggota tubuh yang menyentuh bumi. Seperti yang saya terangkan di pertemuan sebelumnya, harus ada 7 anggota yang menyentuh bumi, yaitu dahi, kemudian 2 tangan, kemudian 2 lutut, kemudian 2 ujung kaki, 2 ujung jari-jari kaki, 2 ujung jari-jari kaki. Yang dimaksud harus menyentuh seperti apa? Apakah harus ditekan sekuat tenaga atau secukupnya? Yang dimaksud menyentuh itu sekiranya kalau ada kapas ditindih oleh dahi kita,
itu kapas akan bengkok gitu, atau kapas itu akan tertekan gitu. Itu sudah masuk yang dibutuhkan gitu ya. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblatah. Oh ini ada. Wastaqbala dan menghadapkan Nabi bi atrafi asabi'i rijlaihi dengan ujung-ujung jari-jari kedua kaki Nabi menghadap kemana? Ke kiblat. Berarti agak ditekuk. Itu sempurnanya seperti itu. Seandainya agak ditekuk ya agak masalah. Ini termasuk kesempurnaan ya, kesempurnaan sholat. Intinya 7 anggota itu menyentuh bumi itu sudah sempurna. Dan kepala harus lebih rendah posisinya dari mohon maaf pantat gitu. Jadi dalam sholat, dalam sujud itu posisi kepala harus lebih rendah dari pantatnya, dari bokongnya. Seandainya lurus bagaimana? Ditaruh apa? Sedang sakit kepala misalkan, atau cowok-cowok yang nggak dapat ruangan di dalam masjid, akhirnya dia sholat di apa itu? Diundakan itu, di dinaikkan menuju masjid. Selama masih lurus dengan bokong itu masih sah walaupun makruh ya. Tapi apabila kepala sudah lebih tinggi dari bokong, maka itu sudah tidak bisa disebut dengan sujud. Itu bukan sujud. Umpamanya ibu-ibu sakit kepala, sujud itu Masya Allah sakitnya, maka bolehlah pakai satu satu bantal misalkan seperti itu. Asalkan nggak sampai lebih tinggi dari bokong seperti itu. Jadi harus 7 anggota. Kalau di mazhab Maliki, di riwayat yang lain menurut Maliki 8 anggota. Karena di mazhab Maliki itu ditambah dengan hidung. Hidung pun harus nyentuh bumi. Hidung harus nyentuh bumi. Sehingga kita yang mazhab Syafi'i itu sunnah mengamalkan itu. Ya. Karena kita punya kaidah al-khuruj minal khilaf sunnah. Keluar dari perbedaan pendapat itu sunnah. Nah, karena Imam Malik memasukkan hidung harus nyentuh ke bumi juga, maka kita sunnah menyentuhkan. Wa idza jalasah dan tatkala Nabi duduk fi rakaataini di rakaat kedua, fi rakaataini. Fi rakaataini di 2 rakaat jalasa atau di dua rakaat jalasa Nabi duduk ala rijlihil yusra di atas kaki yang kiri. Ini julus duduk tawarruk namanya ya. Wa nasabal yumna dan memberdirikan yang kanan. Itu duduk tawarruk namanya. Nanti ada duduk iftirash. Duduk iftirash di rakaat terakhir. Kalau di rakaat di rakaat terakhir di apa? Di duduk tahiyat pertama dan juga duduk di antara 2 sujud itu tekniknya seperti yang tadi, yaitu duduk di atas kaki yang kiri, kemudian kaki yang kanan diberdirikan. Wa idza jalasah. Nah, ini semua jika tidak ada uzur ya. Sifat sholat yang sempurna seperti itu. Kalau ada uzur seperti saya yang tempo hari jatuh, maka bebas. Bebas duduknya semampunya. Dan saya sampai sekarang masih kalau tahiyat awal dan duduk di antara
dua sujud itu masih kaki harus ke kiri bukan ke kanan karena masih apa masih nyeri gitu ya kalau dipaksa ke kanan. Jadi seperti itu. Jadi di dalam sholat itu ada kesempurnaan, ada batas sempurna, ada batas boleh seperti itu ya. Ada kesempurnaan sholat, ada batas kebolehan sholat. Jadi yang disebutkan di hadis ini, iya di hadis ini adalah teknik sempurna atau batas kesempurnaan sholat. Adapun batas kebolehan, ya asal semua rukun terpenuhi. Takbiratul ihram misalnya. Gak ngangkat tangan, ya sah. Terus di waktu berdiri, gak baca surat, ya sah. Cukup baca basmalah, cukup baca Fatihah. Misalkan. Di ruku gak baca apa-apa. Di i'tidal gak baca apa-apa, ya sah. Jadi kalau sekedar sah dan boleh, maka cukup memenuhi rukunnya saja seperti itu. Tapi kalau mau sempurna, maka ikuti Nabi dengan teknik-teknik yang sudah dijelaskan secara detail di dalam hadis ini. Wa idza jalasa fi raqatil akhirah dan tatkala Nabi duduk di rakaat terakhir, berarti ini tasyahud akhir, qaddama rijlahul yusra. Nabi mendahulukan kaki kirinya wa nasabal ukhra. Maksudnya memasukkan ke bawah kaki kanan ya. Itu maksudnya. Wa nasabal ukhra kemudian kaki kanan ditegakkan berdiri. Wa qa'ada ala maq'adihi kemudian Nabi duduk di atas tempat duduknya. Akhrajahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini beberapa bentuk bagaimana Nabi sholat dalam kesaksian beberapa sahabat. Sudah ada penelitian bahwa semua sholat yang dilakukan oleh mazhab yang empat yang masyhur di kalangan kaum muslimin saat ini, yaitu mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanafi, itu semuanya ada hadisnya. Dan semuanya sudah diamalkan selama 1400 tahun. Ya. Karena semua ulama yang tersebar dan menyebarkan madhab-madhab tersebut, itu tidak ada yang ngarang-ngarang. Semuanya didasarkan kepada hadis-hadis Nabi ataupun ayat-ayat Al-Quran yang bersifat gamblang, bersifat ijmal. Jadi sifat sholat dalam mazhab-mazhab yang empat itu sudah kredibel gitu ya, sudah bisa dipercaya dan bersifat otoritatif. Ada referensinya, ada sumber hukumnya gitu ya. Tidak ada yang ngarang-ngarang. Sehingga semua sholat yang dilakukan berdasarkan mazhab-mazhab tersebut ya sah. Atau orang awam mengikuti mazhab kiainya, kiai setempat. Dan kiai setempat itu bermazhab kepada mazhab tertentu dari mazhab empat. Maka sah. Seperti itu. Jadi kita yakini seperti hal tersebut. Baik. Wa'an Aliin. Kita baca hadis selanjutnya. Wa'an Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Lau karramallahu wajh. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali ibn Abi Talib. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana.
Idza qama ila sholati, tatkala Nabi bergegas menuju salatnya, qala wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi Nabi membaca doa iftitah gitu ya, setelah takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajah seperti itu. Memang sempat ramai, ada beberapa dai gitu ya. Seorang dai di Indonesia mengatakan bahwa semua riwayatnya gak ada yang ini katanya. Di riwayatnya itu kebanyakan wajah tu wajhiyah seperti itu. Wajah tu wajhiyah. Jadi kata dia gak ada itu ini. Ini wajah wajhiyah lilladzi fataras samawati wal. Nah itu bagaimana? Bukan tidak ada ternyata. Ada riwayat yang memakai ini wajah tuh, tapi memang hadisnya dhaif seperti itu ya. Hadisnya dhaif. Kenapa bisa seperti itu? Bisa berbeda-beda gitu ya dalam bacaan. Maka kita harus berimajinasi atau menggambarkan bahwa sahabat Nabi itu kan jumlahnya 124 ribuan. 124 ribu. Dan Nabi itu sholat selama berapa? Selama 25 tahunan. Ya. Dari umur, ya dari sebelum nubuah, sebelum diangkat kenabian, dan menjadi nabi selama 25 tahun, maka bisa dibayangkan yang menyaksikan sholat Nabi itu kan bermacam-macam sahabat, bermacam-macam orang. Masing-masing orang membawa oleh-oleh ilmu. Sehingga di sini ada riwayat Ali tadi. Ada riwayat Abi Humaid As-Sa'idi. Di hadis kemarin ada riwayat siapa ini lagi? Ada riwayat Abu Hurairah. Jadi gambarannya seperti itu. Setiap sahabat membawa ilmu yang dia saksikan langsung dari Rasulullah terkait bagaimana teknik dan tata cara Nabi sholat. Sehingga banyak riwayat. Dan mazhab-mazhab itu kan tersebar di negeri-negeri Islam. Di mana? Di Mesir misalkan. Sebelum mazhab Syafi'i, di sana ada mazhab Al-Laits bin Sa'ad yang kemudian punah. Di Irak ada mazhabnya, mazhab Abu Hanifah. Di mana? Di Baghdad ada mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Di Madinah ada mazhabnya Imam Malik gitu ya. Nah, ini semua didasarkan kepada riwayat-riwayat hadis Nabi yang dibawa oleh masing-masing sahabat ke negeri-negeri Islam. Tentu dengan sistem informasi yang belum canggih gitu ya. Masih sistem informasinya verbal gitu, dari mulut ke mulut. Nggak seperti sekarang ada internet sehingga aksesnya mudah. Nggak seperti itu. Sehingga Imam Malik yang hidup di Kufah misalkan mencukupkan dengan riwayat-riwayat semua sahabat yang ada di Kufah. Sahabat Ibnu Mas'ud dan murid-muridnya. Begitu juga dengan Imam Malik mencukupkan hadis-hadis yang ada dan yang dipegang oleh para sahabat yang ada di Madinah. Imam Syafi'i itu lumayan petualang lah. Beliau mengambil riwayat-riwayat Madinah, beliau berkunjung lagi ke Baghdad, menemui murid-murid Imam Abu Hanifah, beliau ke Mesir terakhir, menemui murid-murid Al-Laits bin Sa'ad. Jadi koleksinya lumayan lengkap gitu ya. Nah, ini semua membentuk aliran-aliran dalam sholat. Nah, perbedaan-perbedaan kecil itu hanya di detailnya saja. Rukunnya sama kok. Rukunnya sama.
sama. Apa maksud dari hal ini ya agar tidak disalahkan gitu ya. Tidak saling menyalahkan bahwa sholat setiap orang di seluruh penjuru negeri Islam ini didasarkan kepada kiainya, didasarkan kepada gurunya. Nah, gurunya dari gurunya terus begitu sampai kepada mata rantai terakhir yaitu Rasulullah. Jadi nggak perlu saling menyalahkan karena ada riwayatnya semua dan nggak perlu merasa paling nyunnah. Karena akhir-akhir ini ada beberapa pembaca dari kitab Sifatus Shalah, ya Sifatus Shalatin Nabi yang dikarang oleh Albani, kemudian itu dijadikan standar baku bahwa yang tidak sama dengan kitab tersebut adalah tidak benar. Nah, ini apa namanya suatu pemahaman pendangkalan agama karena mencabut agama yang dipraktekkan oleh seluruh kaum muslimin di dunia ini dari konteksnya. Konteksnya seperti tadi. Masing-masing imam itu menemui beberapa murid-murid sahabat yang tersebar di banyak negeri-negeri Islam dan riwayatnya tidak sama. Nabi sholat selama hidupnya otomatis disaksikan oleh banyak sahabat. Nah, dalam riwayat Sayyidina Ali itu wajhi ila qawlihi minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk ila akhirih rawahu muslimin. Rawahu muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu. Dan di dalam riwayat berbeda dari Imam Muslim, anna dzalika fi salatil lail. Bahwa Nabi melakukan atau membaca apa tadi tahiyatul doa iftitah seperti barusan itu di salat malam, di salat tahajud. Baik, wa an Abi Hurairah dan diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah. Qalah beliau berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara tatkala takbir lis salati tatkala takbiratul ihram untuk salat sakata hunayyatan Nabi diam sebentar sakata hunayyatan artinya setelah takbir Allahu Akbar itu tidak langsung baca Fatihah tapi Nabi diam sebentar dan qabla ayyaqra'ah sebelum membaca suratil Fatihah fasa'altuhu maka kata Abu Hurairah saya menanyakan langsung ke Rasulullah. Faqalah maka Nabi menjawab, aku saya membaca doa, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakkini min khatayaya kama yunaqqat thawbul abyad minad danas. Allahumma nsilni min khatayaya bil ma'i was salji wal barad. Nah, ini lokasinya persis di doa iftitah. Kalau di riwayat Sayyidina Ali tadi membaca in wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ana minal muslimin. Nah, di riwayat Abu Hurairah malah Nabi beda. Nabi membaca Allahumma ba'id ya Allah jauhkan antara aku dan antara kesalahanku sebagaimana bentar. Karena kami sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma nakkini ya Allah bersihkan aku min khotoyaya dari semua kesalahanku kama yunaqqat thawbul abyad minad danas sebagaimana bersihkan
sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Allahumma ghsilni ya Allah, basuh aku min khotoyaya, dari semua kesalahanku, bil ma'i wassalji wal barad, muttafaqun alaih, dengan air, dengan salju dan dingin, wal barad, muttafaqun alaih. Jadi seperti itu. Jadi ada riwayat-riwayat yang berbeda seperti ini. Baik, mungkin sebelum kita lanjut ke hadis selanjutnya, dipersilahkan bila ibu-ibu ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan hadis yang kita baca barusan. Ustadz, saya tanya boleh ya? Ya, Itu untuk silakan Bu. yang sujud itu kan kadang suka ketutupan kerudung atau mukena gitu dahinya Ustadz. Itu seberapa harus semua jidat kita atau sedikit pun nggak apa-apa gitu Ustadz yang nyentuh ke tanah itu. Ya, ya ini bagus nih dan suaranya putus-putus ya, tapi sepertinya saya menangkap putus-putus karena sinyal. Oh gitu Begini, Ustadz ya. memang jidat atau dahi itu harus mengenai lantai gitu ya, mengenai tempat sujud kita. Sebagaimana batasannya? Pokoknya harus ada yang kena Ibu. Jangan sampai seluruh dahi tertutup. Itu yang tidak sah gitu ya. Yang tidak sah seperti itu. Kalau masih ada yang kena, maka susah. Seperti itu Bu Haryati. Oh iya makasih Ustadz. Berarti tangan juga sama ya Ustadz ya. Berarti kalau kadang tangan itu ketutupan baju juga itu walaupun sedikit nggak apa-apa ya Ustadz ya. Iya, iya. Gak apa-apa. Wah, ya makasih Ustadz. Nah, Tanya Ustadz, kalau sujud, tadi kan Ustadz bilang dalilnya, sekarang kan model banyak yang nyunah-nyunah gitu ya, saya suka pusing gitu. Kita kan di Indonesia dari kecil, apa sih, mahajabnya Syafi'i ya, kayak belajarnya begitu. Tiba-tiba sunnah ini yang bener, yang iya. kayak yang bilang tadi Ustadz bilang, kayak paling bener gitu loh. Jadi kan bingung ya, Tat. Terus kedua, di sini kan tinggal di Jepang, itunya beda-beda, tambah bingung lagi kalau kayak gitu, Tat ya. Maksudnya, udahlah ngikutin yang biasa aja, yang udah biasa gitu. Kadang suka bingung Tat, maksudnya ngikutin yang mana gitu. Tapi kan kalau orang yang nyunah gitu kan ya modelnya, sebenarnya sih kalau dibilang sunah ya semua juga pengen sunah ya Tat. Maksudnya ya itu paling bener gitu. Jadi ke bawah gitu lah Tat. Jadi sekarang ikutan ya kayak misalkan dulu sujudnya gitu, yang Ustadz bilang tadi kan apa sih lutut dulu ya, baru sekarang itu tangan dulu bawah baru ini sih lutut gitu loh. Itu gimana ya, Tat? Jadinya, Tat? Jadi saya bingung tadi ngedengerinnya itu. Iya juga ya, dulu saya ikut itu. Saya perhatiin ikut Sami Allah liman hamid, Sami Allah liman hamidah kan. Terus langsung sujud kan, Tat? Itu kan dengkul dulu, baru tangan kan. Selanjutnya di sini tangan dulu katanya gitu loh. Yang bener yang itu. Ya udah, jadi saya ya itu. Itu sebenarnya gimana sih, Tat? Jadi yang perlu diikutin yang mana gitu loh, Tat. Jadi bingung kan. Silakan, Tat. Iya. Ini suaranya benar-benar putus-putus kalau Ibu Riyati. Saya nggak bisa nangkep ini. Coba mungkin ada yang bisa ngetik Panjang ya, karena Tat. sinyal di rumah ini Masa kayaknya. ya itu Hujan soalnya. maksudnya dalam Ya, Mbak. sujud itu kita menggunakan Ya, yang kayak sunnah, sebaiknya kan kalau orang Indonesia kan mazhabnya Syafi'i ya, Tat, ya, gitu loh. ya, Yang saya dapetin dulu ya yang tadi seperti Ustadz bilang, abis takbiratul ihram kan sujud tuh, lutut dulu baru ya, tangan gitu loh. Nah sekarang kan banyak yang ngajarin kayak model sunnah gitu, ini yang saya kan dulu ya main apa sih itu, apa main masuk-masuk aja gitu, nggak itu main dimakan-makan gitu kan, nggak belum bisa milih gitu lah ya. Namanya juga baru-baru belajar, jadi apa yang diajarin dipikir yang paling bener gitu ya gitu. Ternyata itu kan yang tadi Ustadz bilang ya, ya, dia kan nyunah-nyunah gitu kan gitu loh, serasa nyunah gitu loh. Jadi ya, sekarang tuh nggak apa sih nggak
lutut dulu, tangan dulu gitu loh, Tat. Itu sebenarnya Oh yang ya, bagus yang mana sih? Terus kalau ngeliat orang yang lain kan kalau di sini kan lebih kalau ditinggal Jepang kan beda lagi ya masing-masing sih ya, ada mazhabnya itu sebenarnya yang ini yang mana sih, Tat, gitu loh. Kadang saya suka bingung gitu loh, ini yang mana dah yang awal aja gitu, yang pertama kali saya ikutin gitu aja. Itu mohon pendapatnya. baik. Jadi ya, mana yang lebih afdol gitu ya? Iya, Yang lebih itu. afdol adalah yang dikerjakan di daerah tersebut, Ibu. Sehingga tidak menimbulkan fitnah seperti itu ya. Karena kedua teknik ini, kedua cara ini sama-sama benar gitu. Mhm. Baik yang dipraktekkan di Syafi'iyah maupun dipraktekkan di mazhab Maliki. Ada riwayatnya semua. Nah, kalau memang di Jepang membuat ibu apa namanya ditegur gitu dan males nanggepinnya, ya ikuti aja apa cara sholatnya yang di sana gitu. Tapi yang saya kritik dan saya salahkan adalah mereka yang menyalahkan cara-cara yang berbeda dengan detail-detail sholat milik dia. Itu yang tidak benar. Oh, iya Ya iya. silahkan Ibu. Ya enggak, jadi kalau di Jepang Fatimah izin. sebenarnya Ustadz kalau di Jepang tuh yang mazhab-mazhab itu nggak pernah negor. Kan mungkin, saya juga semakin ke sini semakin tahu, maksudnya banyak itunya yang ada saya pusing, udah biar aja mungkin masing-masing mazhab punya ini-ininya Iya, gitu loh. Tapi kadang kan iya, sekarang kan lagi semarak yang model sunah-sunah gitu ya Tat, ya gitu loh. Nah justru kalau dari iya. teman kadang-kadang, "Nggak boleh begitu, nggak boleh gini," gitu loh. Aku suka, "Oh," gitu loh, Nah, gitu. iya, itunya Ibu Nah yang dan perlu kita sikapi yang model kayak gitunya, yang nyalah-nyalahkan yang tidak sama dengan caranya dia gitu. Padahal kalau kita lihat konteksnya kan tadi murid-murid Nabi itu kan ratusan ribu gitu ya, menyebar di seluruh negeri, menyaksikan bagaimana Nabi sholat dengan bentuk yang terkadang berbeda dalam detail-detail kecilnya kan kayak gitu. Ya kadang-kadang kalau yang saya bilang itu kalau yang negara lain malah mereka ya masing-masing sih nggak pernah nego, tapi yang justru yang sesama Indonesia Iya, kadang karena dia belajarnya betul. di mana mungkin dia pikir gurunya paling benar gitu ya, Tat, ya. Jadi kadang-kadang saya suka ya kayak gitu enggak ini apalagi yang model maaf tadi sunah-sunah gitu, iya udah yang paling sunah beneran gitu loh, Tat, suka suka, "Oh iya gitu aja," gitu loh, Tat. Jadi kayaknya males nanggepin, iya gitu aja gitu loh, Tat. Makanya cuma, emang sebenarnya gimana sih gitu, oh ternyata begitu ya, Tat, ya? Masya Allah, iya iya ngerti. Iya. Jazakumullah khairan. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Haryati ya tentang bersentuhan kulit dengan selain mahram termasuk suami. Jadi kalau di mazhab Syafi'i jumhurnya itu membatalkan wudhu. Tapi di mazhab yang lain seperti Hanafi maupun Maliki itu tidak mutlak. Kalau di Maliki itu mensyaratkan jika bersentuhan dan dibarengi dengan syahwat. Kalau di Hanafi malah bersentuhan itu tidak batal. Nah, bagaimana dengan ibu jika tidak memberatkan untuk mempraktekkan mazhab Syafi'i di mana di tempatnya di Tokyo, maka itu diamalkan, dipraktekkan. Tapi jika musim dingin dan wudhu itu suatu pekerjaan yang sangat berat, gitu ya, sehingga Nabi mengatakan bahwa paling afdalnya apa? Afdalnya afdalnya ibadah adalah wudhu di waktu-waktu yang paling dibenci, gitu ya. Alal makarih kata Nabi, di waktu-waktu dibenci, maksudnya di musim dingin.
berarti musim dingin itu memang memberatkan. Seperti saya dulu di Mesir, kalau musim dingin ya malas memang butuh. Maka nggak apa-apa ikut mazhab yang tidak membatalkan seperti itu. Jadi nggak usah dibikin ribet gitu loh. Nggak usah dibikin ribet. Apalagi yang nggak membatalkan ini di mazhab Syafi'i ada 2 imam yang membolehkan itu, gitu ya. Mempraktekkan mazhab Maliki itu boleh, tapi hanya 2 imam di mazhab Syafi'i. Jadi nggak masalah seperti itu ya. Uji. Terima kasih Ustaz. Baik, Boleh ya Tat ya, walaupun kita ya baik, tahu saya kan tadi Ustadz bilang ya kalau mazhab Syafi'i ya, harus itu ya sama suami juga batal, kalau di itu batal gitu. Aku jadi bingung, tapi ya, bisa juga ya gitu loh. Tapi boleh ya Tat ya. iya, Aku pikirnya gitu, masa mau ganti iya, katanya nggak iya, boleh ganti. Maksudnya nggak boleh main enaknya aja gitu. Maksudnya nggak boleh langsung ganti gitu kan. iya. Jadi makanya suka bingung Di beragama yang mana pas digantinya gitu loh Tat. beragama secara mudah gitu loh. Oh gitu ya. Iya, iya, jazakumullah khairan. Beragama secara mudah itu adalah ajaran Nabi. Baik, kita lanjutkan ke hadis selanjutnya. Wa an Umarah, dan diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu annahu kana yaqul, bahwa Sayyidina Umar berkata, annahu, bahwa Nabi kana yaqulu, membaca Nabi, subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Nah, ini berarti hadis ya, oh enggak, ini hadis marfu ya, karena sahabat. Jadi ada riwayat Sayyidina Umar malah membaca subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuh wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bisanadin munqati'in, dengan sanad yang terputus, Ad-Daruqutni, dan Imam Ad-Daruqutni mausulan dengan sanad yang tersambung. Bahwa hadis ini dikatakan mauquf. Saya sudah katakan kemarin, hadis mauquf itu hadis apa? Hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in, bukan sahabat. Jadi versi Daruqutni memang mausul, tapi hadisnya hadis mauquf. Ini salah satu istilah-istilah dalam ilmu hadis. Wanahwuhu, dan sama dengan hadis Umar an Abi Sa'id. Ada sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri marfu'an, dalam keadaan hadis marfu' indal khamsah, menurut imam yang 5, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i. Wa fihi wa kana yaqul ba'da takbir, Nabi setelah takbir itu membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Saya berlindung kepada Allah kepada Allah yang maha mendengar, maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Min hamzihi, dari tipu dayanya atau dari gangguannya, wa nafsihi, dan tiupannya, wa nafsihi, sama tiupan. Cuma bedanya nafas ini tiupan yang berbarengan dengan agak ada ludahnya gitu. Itu nafas itu. Jadi keluar ludah gitu ya. Meniup tapi keluar ludah, itu dalam bahasa Arab nafas. Meniup tanpa ada ludah itu namanya nafakh. Seperti itu. Wan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salatah, membuka salat bit takbirih, dengan takbiratul ihram, wal qiraatah bilhamdulillahi rabbil alamin, dan membaca Fatihahnya dengan dimulai dari alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini riwayat yang kemudian diamalkan
dan dilakukan oleh semua mazhab yang mengatakan bahwa bismillah bukan bagian dari Fatihah. Seperti Maliki ya, kalau di Maliki itu bacanya langsung Allahu Akbar, kemudian baca doa iftitah. Setelah itu langsung mulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, langsung Alhamdulillah. Bukan dengan Bismillah. Itu riwayat Sayyidah Aisyah. Di mazhab Maliki terutama ya. Di mazhab Maliki itu kalau sholat imamnya memulai dengan Alhamdulillah. Tapi ayat dalam Fatihah itu tetap 7 gitu. Sab'ul Masani tetap 7. Di dalam mazhab Maliki tetap 7. Kenapa? Karena suratal ladzina an'amta alaihim itu satu ayat, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin satu ayat. Berarti semuanya 7. Alhamdulillahirabbil alamin 1. Ar-Rahmanur Rahim 2. Maliki yaumiddin 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4. Ihdinas siratal mustaqim 5. Suratal ladzina an'amta alaihim 6. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin 7. Jadi dalam mazhab Maliki suratal ladzina an'amta alaihim itu satu ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin satu ayat. Berarti 7 juga. Di mazhab kita enggak, satu ayat itu tadi. Suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu satu ayat. Ditambah bismillah di depan. Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Jadi jadinya 7 ayat. Jadi 7 ayat dari Fatihah itu masuk rukun qauli namanya, rukun yang tidak bisa ditinggal. Nah, di sini pahalanya Ustadz Muhlisin akan selalu ngalir ketika mengajari ibu-ibu membaca Fatihah dengan tajwidnya, dengan tartilnya, dengan makhrajnya yang benar. Itu pahalanya gede. Sehingga kiai-kiai yang di kampung ya, di masjid, di musala, di langgar, ngajari anak-anak kecil sholat, itu pahalanya besar banget itu. Karena setiap anak didiknya itu sholat dengan cara yang benar, dengan makhraj yang benar, dengan dengan panjang pendeknya matnya benar, itu dia terus dikirimi pahalanya. Seperti itu. Ini pentingnya ngaji Al-Quran yang tepat kepada orang yang tepat, gitu ya. Karena ini berkaitan dengan sah dan tidaknya sholat kita. Sah dan tidaknya sholat kita. Makanya ngaji Fatihah itu wajib jadinya. Ngaji Fatihah itu wajib jadinya. Yang lain ya mungkin nggak wajib gitu ya. Selain Fatihah. Surat-surat yang lain nggak wajib. Ini sifatnya ya sunnah, dapat pahala gitu. Setiap satu huruf 10 kebaikan kayak gitu. Tapi Fatihah itu tidak bisa ditawar. Seandainya ada orang masuk Islam dan kesempatan sholat masih panjang, ya, masih ada 1 jam, 2 jam, wajib diajari Fatihah itu. Terus nanti setelah sejam kok nggak hafal-hafal, ya sehafalnya baca Bismillah tok misalnya. Ya, cuma hafal dua ayat misalkan dengan Alhamdulillah ya sudah itu aja dibaca. Kalau di mazhab Hanafi enak, makmum itu nggak harus baca. Ya cukup imamnya yang baca. Cuma masalahnya ketika dia sholat sendirian, kan harus baca juga karena itu rukun qauli. Seperti itu ya. Rukun qauli itu ada 5, Ibu.
yang sering saya ulang ada 5, yaitu takbir pertama, Allahu Akbar. Itu harus. Kalau ngangkat tangannya nggak harus sunnah. Sempurnanya yang angkat tangan seperti Nabi tadi. Riwayatnya kan hadwa mankibaihi. Sejurus atau selurus dengan dua bahunya. Hadwa mankibaihi. Di riwayat yang lain nanti ada hadwa udhunaihi. Selurus dengan kedua kupingnya. Itu sunnah. Yang kedua rukun qauli itu adalah pembacaan Fatihah. Fatihah. Yang ketiga adalah at-tahiyyatul mubarakatus. Di tahiyat akhir ya, bukan tahiyat awal. Tasyahud akhir. Tasyahud awal itu sunnah. Yang ke berapa tadi? Yang selanjutnya adalah as-shalah ala nabi, membaca sholawat atas nabi di tahiyat akhir. Salat apa? At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah itu. Paling pendek ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu yang wajib. Nah, yang terakhir rukun qauli itu rukun yang berbentuk ucapan ya. Itu adalah salam pertama. Assalamualaikum. Sampai situ wajibnya. Kalau ditambah warahmatullah sunnah. Ke kiri itu gak wajib, sudah sunnah. Seperti itu. Umpamanya assalamualaikum ke kanan. Terus ngentut. Ya jangan dilanjut ke kiri. Gitu. Cukup yang ke kanan saja. Seperti itu. Wa kana idza raka'ah. Wa kana dan ada Nabi idza raka'ah. Tatkala ruku lam yuskhis ra'sahu. Lam yuskhis ra'sahu. Tidak menegakkan kepalanya. Berarti kepalanya menunduk. Walam yusawwibhu. Dan juga tidak benar-benar merunduk hingga sangat nunduk gitu ya. Walakin baina dzalik, tapi antara tegak dan menunduk. Wa kana dan ada Nabi idza rafa'ah tatkala mengangkat diri minar ruku'i dari ruku' lam yasjud, tidak sujud Nabi hatta yastawiya qa'ima, sampai benar-benar tegap berdiri. Seperti riwayat sebelumnya tadi, sampai tulang belulangnya kembali ke posisi tegak. Wa idza rafa'ah dan tatkala berdiri, mengangkat diri minas sujud dari sujud, lam yasjud hatta yastawiya jalisa. Tidak sujud Nabi hatta yastawiya sehingga tegap jalisan dalam keadaan duduk. Artinya duduk di antara dua sujud dengan tegap. Dengan tuma'ninah. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Nabi setiap di dalam 2 rakaat itu membaca tahiyyah. At-tahiyyatul mubarak, membaca itu. Baik itu tahiyat awal, tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Wa kana yafrishu rijlahul yusra. Nabi duduk di atas kaki kiri. Wa yansibul yumna. Dan menegakkan kaki yang kanan. Wa kana dan Nabi mencegah. Wa kana yanha dan Nabi mencegah. An uqbatis syaitan. Dari duduk gaya syaitan. Tapi kata pensyarahnya di sini, nyegahnya ini bukan lil tahrim tapi lil karaha, makruh gitu. Makruh. Jadi umpamanya duduknya tidak seperti ini ya makruh,
tidak seperti yang diajarkan tadi, yaitu kaki kiri diduduki dan kaki kanan tegak berdiri. Itu makruh kalau tidak duduk seperti itu, seperti duduknya setan. Wayanha, dan Nabi mencegah ayyaftarishar rajul dhira'aihi iftirasyas sabu'. Nabi mencegah orang duduk seperti iftirasis sabu'. Iftiras seperti duduknya hewan pemangsa. Itu kan kalau duduk gini, mau menerkam itu loh. Jadi duduk seperti orang mau menerkam. Ya duduk seperti yang diajarkan Nabi. Duduk seperti orang mau menerkam gini. Bukan orang, maaf. Seperti hewan liar yang mau menerkam. Wa kana yakhtimus salatah. Nabi mengakhiri atau menghatamkan salatnya bit taslimih dengan salam. Assalamualaikum. Sampai kumnya tok ya. Assalamualaikum. Warahmatullahnya sunnah. Itu pun di salam pertama yang wajib. Ini apa rukun gitu ya. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim walahu illah. Dan itu ada penyakitnya. Hadisnya ada penyakit. Bukan orangnya. Wa an Ibnu Umarah. Lanjut satu hadis lagi. Wa an Ibnu Umarah, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada kata-kata Ibnu Umar, putra Umar, itu pasti yang dimaksud adalah Abdullah kalau di dalam hadis. Loh, apakah Umar hanya punya putra satu? Abdullah toh? Oh, tidak, banyak anaknya Umar. Tapi yang alim adalah Abdullah. Abdullah bin Umar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa. Nabi mengangkat yadaihi, kedua tangannya, hadwa mankibaihi. Sejurus dengan kedua bahunya. Idza ftataha, tatkala membuka Nabi as-salatah, ke salat. Kala membuka salat. Wa idza kabbara liruku'. Nah, kemudian nanti tangannya ditaruh di mana? Nah, ini seperti yang saya sebutkan dulu. Allahu Akbar. Nah, tangannya ditaruh di mana? Itu bisa banyak riwayat ya. Ada yang ditaruh di atas pusar, ada yang ditaruh di bawah pusar, ada yang ditaruh pas di pusar gitu ya. Ada yang ditaruh di dada. Begini, di dada. Di dada ditaruh di tempatnya hati. Ada yang malah dilepas sama sekali seperti di Maliki ataupun orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu kalau sholat Allahu Akbar ke bawah semua. Nah, semua ini ada riwayatnya. Semua itu betul gitu ya. Yang betul hanya satu, yang enggak sholat. Yang ngeselin hanya satu, yang nyalah-nyalain cara orang sholat. Gitu. Padahal ada riwayatnya. Dia belajar kepada kiainya. Kiainya kepada kiainya terus begitu. Tergantung kiainya orang mana. Di Mesir kah? Atau di Libanon kah? Atau di mana? Di Madura atau di mana? Wa idza kabbarah, dan tatkala takbir Nabi diruku'i menuju ruku'. Nah, juga di dalam riwayat Abdullah bin Umar ini tatkala menuju ruku' Nabi juga ngangkat tangan. Berarti gini. Allahu Akbar, kemudian menuju ruku'. Di riwayat yang lain Nabi tanpa ngangkat tangan. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, begitu juga tatkala kembali ke i'tidal. Dari ruku' menuju i'tidal itu Nabi ngangkat tangan juga. Jadi di 3 tempat Nabi ngangkat tangan versi riwayat Abdullah bin Umar. Yaitu takbiratul ihram, menuju ruku' dan berdiri dari ruku', muttafaqun alaih.
Baik, kita coba baca 2 hadis lagi untuk melihat riwayat yang berbeda gitu ya. Wa fi hadis Abi Humaid, dan di dalam hadis Abi Humaid As-Sa'idi tadi, inda Abi Daud, menurut Abi Daud, yarfa yadaihi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi. Nabi mengangkat kedua tangannya sehingga lurus dengan kedua pundaknya. Tsumma yukabbir. Wali Muslimin, tapi ada riwayat dalam Imam Muslim an Malik bin Al-Huwairith, diriwayatkan dari sahabat Malik bin Al-Huwairith, nahwu hadis Ibnu Umar, sama dengan hadis Ibnu Umar, tapi bedanya walakin qala. Bedanya dia mengatakan hatta yuhadhiya bihima furu auzunaihi, sehingga selurus kedua tangannya furu auzunaihi, cabang kupingnya, berarti sini. Jadi begini. Jadi jempol ini sejurus dengan kuping begini. Allah Akbar, itu di mazhab Syafi'i begitu. Tapi yang begini ya juga benar. Bahkan yang nggak ngangkat pun benar. Yang harus itu kan Allahu Akbar ya. Allahu Akbar itu harus. Oh, kok dia nggak angkat tangan Ustaz? Berarti dia nggak ngamali sunnah Nabi. Nggak dapat pahala sunnah. Dia melakukan makruh, berarti begitu. Bukan lantas sholatnya nggak sah. Seperti itu. Baik, kita selesaikan halaman ini ya. Wa an Wa'il bin Hujur, dan diriwayatkan dari sahabat Wa'il bin Hujur qala. Beliau berkata, "Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya salat bersama Nabi. Fa wada'a yadahu al-yumna, Nabi meletakkan tangan kanannya alal yusra." Jadi begini, alal yusra ala sa'idihi ala sadrihi, di atas dadanya. Di tangan kanan di atas tangan kiri, di dada. Itu cara meletakkan versi Wa'il bin Hujur. Riwayat Wa'il bin Hujur. Riwayat-riwayat yang lain seperti yang sudah saya katakan tadi. Ada yang di bawah pusar, ada pas di pusar, ada riwayat Sayyidina Ali, ini ya. Ini lurus dengan pusarnya. Itu riwayat Sayyidina Ali. Ada yang di atasnya besar, ada yang pas di dada seperti riwayat Wa'il bin Hujur ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Mungkin ada beberapa pertanyaan sebelum kita tutup pengajian ini. Dipersilahkan. Ustadz, saya tanya ya Ustadz ya. Iya. Kadang-kadang kalau lagi sholat itu Ustadz, saya lupa saya udah baca Al-Fatihah atau belum gitu Ustadz. Tapi masih belum ruku Ustadz. Jadi saya udah baca surat gitu loh Ustadz. Kayaknya Al-Fatihahnya belum. Jadi suratnya kadang suka saya berhentiin, kadang suratnya saya terusin. Tapi setelah itu saya baca Al-Fatihah itu boleh nggak Ustadz? Jadi apa namanya itu yang terbalik ya, jumbangnya apa urutannya jadi kayak terbalik gitu, nggak apa-apa Ustadz? Jadi ini ketika bermakmum atau sendirian? Sendiri Ustadz. Oh, sendiri lupa Fatihah gitu ya. Sepertinya kayaknya saya udah baca belum gitu, tapi udah baca surat sunahnya gitu Ustadz. Iya. Jadi kalau lupa atau antara lupa dan ingat, baca aja lagi, karena rukun qauli, rukun yang berbentuk ucapan itu boleh diulang. Berbeda dengan rukun fi'li, itu tidak boleh diulang. Jadi baca aja Ibu. Tapi kalau bermakmum, maka sebaiknya nggak usah baca. Kalau makmum, nggak usah baca, nggak masalah. Ya Ustadz. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ingetnya pas ruku gitu, kayaknya saya tadi nggak baca Al-Fatihah, berarti suratnya apa ayat itunya ayatnya. Rukun itunya berarti nggak kehitung ya Ustadz ya. Misalnya rukun, kok rukun sih?
Rakaat pertama misalnya saya lupa baca Al-Fatihah misalnya, berarti rakaat pertama itu saya nggak ada gitu ya Ustaz, hitungannya Ustaz? Mesti diulang ya Ustaz? Terus putus-putus ini. Coba Ah. ditulis. Si Ustaz ya. Mohon maaf. Iya kalau oke. Oh, lupa Al-Fatihah, tapi sudah keburu ruku. Nah, karena ini rukun, maka tidak boleh ditinggal, Ibu. Ya, Ibu Bu Haryati harus balik lagi ke qiyam, ke berdiri gitu ya. Nggak apa-apa, nggak batal. Artinya kembali itu meskipun sudah ke posisi ruku, nggak batal. Balik aja. Masalahnya kan ini wajib. Gitu ya. Yang bisa ditambal dengan sujud sahwi itu yang nggak wajib-wajib Ibu. Yang sunnah-sunnah. Itu pun yang sunnahnya sunnah hayat. Kayak gitu ya. Kayak misalkan lupa nggak tasyahud awal gitu, nggak tahiyat awal. Yaitu bisa dengan sujud sahwi nanti. Tapi kalau yang rukun, termasuk rukun qauli seperti baca Fatihah, itu harus balik. Harus balik. Bahkan kalau sudah sujud, ternyata saya tadi di rakaat awal belum baca Fatihah. Ya, itu nggak dianggap semua. Balik aja lagi. Gitu. Ulang satu rakaat. Seperti itu. Ya, ya. Jelas ya, Bu Ya. Haryati? Baik, kita cukupkan mungkin ya. Jika tidak ada pertanyaan. Dan terima kasih kepada Bu Haryati, Bu Rianti, dan Ustaz Muhlisin. Kita baca doa terakhir seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. حمدا يوافي نعمك في المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتكفي لنا بها جميع الحاجات وحنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الموت وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وسهلتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن نفسك قدر ما يسوع ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سر الفاتح Kiranya cukup, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.